Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teori Komunikasi Interpersonal. Baik, seperti apakah teori komunikasi interpersonal itu? Mari kita langsung bahas. Go! Oke, di sini kita akan pertama-tama membahas pengertian komunikasi terlebih dahulu ya. Komunikasi di sini merupakan suatu aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, pekerjaan, di pasar, di dalam lingkungan masyarakat, maupun di mana manusia itu berada. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai bentuk penyampaian informasi atau pesan, serta pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat berhasil apabila adanya suatu sikap yang saling pengertian dari kedua belah pihak. Oke, lanjut. Kita selanjutnya membahas pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang, biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui dengan kebalikannya. Komunikasi interpersonal ini yang didefinisikan oleh Joseph A. De Pito dalam Effendi 2359, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau sekelompok kecil yang dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan di setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara seketika, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk komunikasi ini khusus dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik, diadik communication yang hanya melibatkan dua orang atau lebih. Jadi dengan itu teman-teman lebih paham lagi ya bahwa pengertian komunikasi interpersonal ini. Oke, lanjutnya sekarang konsep operasional komunikasi interpersonal. Di konsep operasional komunikasi interpersonal ini memiliki pendekatan makro. Pendekatan makro ini bagaimana organisasi biasa berinteraksi secara global dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi ini, peringkat atasan atau ketua organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti proses informasi dari lingkungan, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi, dan menentukan tujuan organisasi. Ini jika kita ambil dari sebuah organisasi atau perusahaan ya. Memproses informasi dan lingkungan agar suatu lembaga tetap hidup atau efektif. Organisasi perlu memproses informasi dari lingkungannya dalam maksud menyesuaikan apa yang terjadi pada lingkungan dengan jalan mentransfer informasi yang relevan dan merumuskan suatu permasalahan. Selanjutnya ada 3 pendekatan dalam komunikasi interpersonal. Pertama, pendekatan makro, kedua, pendekatan mikro, ketiga, pendekatan individual. Pendekatan makro yaitu terbagi memproses informasi dan lingkungan, kedua, identifikasi, tiga, integrasi dengan orang lain, 4, menentukan tujuan. Lalu selanjutnya pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini merupakan komunikasi yang bersifat mendalam. Misalnya dalam organisasi atau perusahaan, di mana komunikasi ini memfokuskan kepada komunikasi untuk bawahan kepada atasan pada suatu organisasi. Lalu pendekatan individual.
Pendekatan individual ini yaitu kalau dalam organisasi bisa kita lihat yaitu berbicara dengan kelompok kerja, lalu menghadiri dan berinteraksi dalam rapat-rapat, lalu menulis, dan selanjutnya berpendapat untuk suatu usulan. Adapun tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal ini, komunikasi juga suatu bentuk tujuan menemukan diri sendiri dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, atau membentuk hubungan baru di dunia luar. Membentuk dan menjaga hubungan yang baik, mengubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk bermain dan kesenangan atau mencari hiburan, dan komunikasi juga membantu antar sesama. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Everett M. Rogers dalam Lee Library 1997-13 menyebutkan ciri-ciri dalam komunikasi interpersonal yaitu komunikasi interpersonal dilakukan paling sedikit 2 orang dengan hubungan yang terbatas dan bervariasi, spontanitas, terjadi secara kebetulan, konteks komunikasi tatap muka, tingkat balikan sangat tinggi, dan mengubah sikap seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal menurut Rahmat dalam Psikologi Komunikasi 2005-129 yaitu pertama, disiplin pada waktu kerja. Ini saya ambil misalnya dalam sebuah perusahaan ya. Lalu kedua, motivasi dalam kerja. Ketika sikap keterbukaan, 4 minat dalam kerjaan, dan 5 kepercayaan. Terakhir, kesimpulannya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.